Perkenalkan, nama saya Herjunal Garuda. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan pelat siku penghubung pada sambungan konstruksi baja. Kita masuk yang pertama, pengertian pelat siku penghubung. Pelat siku penghubung dalam konstruksi baja merupakan komponen daripada suatu sambungan struktur. Pelat siku ini biasanya digunakan pada struktur baja dengan jenis sambungan sendi, sambungan kaku, dan sambungan semi kaku. Contoh aplikasi penggunaan pelat siku penghubung pada penyambungan antara kolom dan beam atau balok. Kita akan lihat pada gambar yang di samping 1.1 sambungan sendi seperti ini. Dan gambar berikutnya 1.2 yaitu sambungan kaku. Dan pada gambar ini yang mempunyai pelat kecil berwarna merah ini adalah pelat pengisi tipis untuk menyesuaikan penambahan bidang sambungan. Kita masuk pada gambar yang berikutnya 1.3 yaitu sambungan semi kaku seperti ini. Berikutnya, dalam pancangan struktur didasarkan pada konsep bahwa semua komponen struktur dirancang untuk tingkat kekuatan dan kepekuan yang sesuai. Kekuatan akan berkaitan dengan keselamatan, dan yang utama adalah kemampuan suatu struktur atau komponen-komponennya untuk melayani beban yang bekerja pada bangunan. Kekakuan struktur pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan layan. Kemampuan layan sendiri terkait dengan berbagai ukuran-ukuran kinerja dari suatu struktur atau komponennya selama proses pelayanan terhadap beban kerja. Untuk diterimanya keselamatan dan kepuasan kinerja dari struktur, beban, dan faktor tahanan dalam mendesain digunakan secara statistik didasarkan faktor-faktor beban dan tahanan untuk memodifikasi tahanan nominal dan layanan beban. Faktor beban meningkatkan beban-beban yang nominal, dan faktor-faktor tahanan atau mengurangi tahanan nominal. Komponen struktur. Faktor beban meliputi kemungkinan yang lebih tinggi dibanding beban-beban yang diantisipasi selama layanan. Faktor-faktor tahanan meliputi kemungkinan lebih rendah dari kekuatan yang diantisipasi. Beban desain dan kuat rancang diperoleh ketika beban-beban layanan dan nilai-nilai tahanan nominal dikalikan dengan faktor-faktor beban dan tahanan yang sesuai. Komponen struktur harus sesuai dengan kuat rancang untuk menahan beban desain yang bekerja. Sebagai tambahan terhadap kekuatan, satu tingkatan kekakuan yang sesuai harus disediakan untuk memasukkan persyaratan-persyaratan pelayanan yang bisa diterapkan. Ketika beban-beban melebihi persyaratan-persyaratan kuat rancang atau pelayanan, suatu keadaan batas sudah dicapai. Suatu keadaan batas adalah kondisi di mana struktur atau komponen adalah secara fungsional tidak cukup kuat. Unsur-unsur struktural cenderung untuk memiliki beberapa keadaan batas. Sebagian berdasarkan pada kekuatan dan yang lain berdasar pada layanan suatu sambungan tunggal. Mungkin akan termasuk sejumlah besar komponen struktur dan beberapa grup pengencang sambungan. Bagaimanapun juga komponen-komponen dasar dari sambungan adalah sistem pengencang dan bahan-bahan sambungan. Jadi dengan demikian keadaan batas berbasis kekuatan
untuk sambungan-sambungan dapat didasarkan pada bahan pengencang sambungan. Hal tersebut sesuai dengan SNI 0317-29/2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja, yang dimana pada poin 13.1.3 perencanaan sambungan menerangkan bahwa buat rencana setiap komponen tidak boleh kurang beban terfaktor yang dihitung. Perencanaan sambungan harus memenuhi persyaratan berikut. Berikutnya, titik 1. Gaya dalam yang disalurkan berada dalam keseimbangan dengan gaya-gaya yang bekerja dalam sambungan. Titik 2. Deformasi pada sambungan masih berada dalam batas kemampuan deformasi sambungan. Titik 3. Sambungan dan komponen yang berfaktor harus mampu memikul gaya-gaya yang bekerja padanya. Referensi sesuai SNI 031729/2002 tentang tata cara perencanaan bangunan struktur pada modul bangunan struktur baja Fadil Dwinanda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari presentasi saya. Terima kasih.